Kalian tahu nggak sih kalau tempat gadai yang kalian datangi itu belum tentu resmi? Faktanya, OJK itu baru saja mengungkap bahwa ratusan perusahaan gadai ilegal itu masih beroperasi secara bebas. Jadi resikonya buat kita tuh apa sih? Dan seberapa besar dampaknya kalau praktik ini terus dibiarkan? Yuk, kita bahas. OJK baru saja mengungkap bahwa ada lebih dari 230 perusahaan gadai ilegal yang masih berjalan di berbagai daerah. Sementara, yang resmi punya izin OJK cuma sekitar 214 perusahaan. OJK menyampaikan bahwa sebagian dari perusahaan gadai ilegal ini menerima barang-barang yang statusnya tidak jelas. Ada barang tanpa dokumen, barang dari transaksi yang tidak bisa diverifikasi, sampai barang berharga yang asal-usulnya sulit dipastikan. Risikonya besar karena barang-barang seperti itu bisa saja masuk ke peredaran kembali seolah semuanya legal. Disinilah muncul potensi praktik yang tidak diinginkan, termasuk pencucian uang. Masalah makin rumit karena beberapa tempat gadai ilegal menggunakan nama atau label yang terdengar meyakinkan. Ada yang menulis syariah, ada yang pakai istilah yang membangun kepercayaan, tapi kalau dicek, izin operasinya tidak ada. Alhasil, banyak masyarakat yang mengira itu lembaga resmi, padahal tidak diawasi oleh regulator. Yang tidak mentaati peraturan itu ditindak. Di mana pemirsa beredar video bernarasi dugaan praktik gadai dengan syarat tidak masuk akal di Kota Semarang dan ini viral di media sosial. Dalam kasus dugaan korupsi gadai fiktif pada Senin 6 Juni kemarin, Kasih Penerangan Hukum Kejati dan Banten Ivan Hebron Sihaan mengatakan bahwa tersangka W merupakan pegawai BUMN Pegadaian Syariah. Pola seperti ini mempunyai ciri-ciri yang mirip, di antaranya Proses gadai yang terlalu cepat tanpa pengecekan, biaya yang tidak dijelaskan secara transparan, dan lokasi usaha yang tidak menampilkan izin atau keterangan resmi. Padahal, perusahaan gadai resmi punya aturan yang jelas soal penilaian barang, penyimpanan, biaya, hingga pelaporannya. Kalau lembaga gadai tidak berizin, maka tidak ada jaminan terhadap keamanan barang dan tidak ada kepastian kalau terjadi sengketa. Karena itu, OJK mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati, bukan cuma supaya barang tetap aman, tapi juga supaya kita tidak ikut terlibat dalam transaksi yang punya risiko hukum dan finansial. Dan sekarang pertanyaannya, kalau jumlah lembaga gadai ilegal aja bisa lebih banyak dari yang resmi, berapa banyak transaksi yang selama ini terjadi di luar pengawasan tanpa kita sadari? Dan kalau benar ada praktik yang memanfaatkan celah ini, seberapa besar dampaknya pada masyarakat dan perputaran uang di lapangan? Kita mungkin akan tahu jawabannya dalam beberapa waktu ke depan. Karena OJK menegaskan bahwa pengawasan bakal diperketat. Sampai di situ dulu pembahasannya. Dan ingat, di balik transaksi yang kelihatannya sederhana, selalu ada hal besar yang bisa tersembunyi. Itu tadi, gambaran soal maraknya gadai ilegal dan resikonya buat kita semua. Tetap waspada, selalu cek legalitas sebelum bertransaksi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.